partai. Sebenarnya sudah selesai sebenarnya mereka ini. Ini berita ini ada dua hal yang bisa kita tangkap. Saya tidak perlu baca sampai habis. Pertama, ini buat menakut-nakuti KPK. Supaya janganlah terlalu dalam ya untuk memeriksa Hasto. Karena apa? Karena Megawati dan Prabowo akan bertemu. Jadi KPK hati-hati. Yang kedua, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firman Panipahan. Kita membaca berita itu sebenarnya nggak perlu terlalu serius ya. Kita bisa membaca pola di dalam berita itu. Beberapa waktu lalu ketika Hasto diperiksa 4 jam dan kemudian tidak ditahan, itu kita sudah melihat bagaimana ternyata KPK itu takut dengan PDIP. Kemudian walaupun untuk membantah tafsiran netizen, KPK menolak surat permintaan penundaan pemeriksaan dari Hasto, itu sebenarnya hanya gimmick ya dari itu. Kemudian dibalas lagi oleh PDIP dengan satu berita di Kompas, yaitu tentang PDIP dan Gerindra utus mediator untuk wujudkan pertemuan Prabowo dan Megawati. Jelas KPK makin getar-getir ya, makin getar-getir. Padahal kalau mau ketemu ya ketemu aja gitu, tinggal telepon aja gitu. Bagaimana kalau kita lihat pidatonya Megawati, dia sama Mas Bowo katanya. Hanya dia satu-satunya orang di Indonesia manggil Prabowo Subianto Mas Bowo. Jadi jelas sangat akrab. Apalagi Megawati beberapa waktu lalu sebutkan waktu di HUT ke-52 PDIP itu. Dia bilang bahwa Mas Bowo kangen dengan nasi gorengnya. Ini jelas sekali. Ngapain kirim mediator? Untuk apa gitu? Ya, tidak lain adalah untuk menakut-nakuti KPK. Jadi kita lihat mungkin besok atau lusa surat permintaan dari Hasto itu akan dikabulkan. Dan di saat itulah kita bisa menafsirkan atau menilai bahwa KPK itu tidak berpihak pada rakyat. KPK persis seperti apa yang dikatakan oleh Megawati, hanya menangkap orang yang urusan-urusan kecil, miliaran, padahal yang triliunan banyak sekali. Adapun yang triliunan ditangkap itu bukan bosnya, tapi adalah utusan-utusan orang yang boneka lah gitu kira-kira dari tema yang dibuat itu. Oke, saya ingin bacakan ya satu berita ini, mediator untuk wujudkan pertemuan Prabowo dengan Megawati. Sebenarnya apa isi dari berita ini? Mari kita baca langsung ya sama-sama. Jakarta Kompas. Rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri tengah dimatangkan oleh perwakilan dari setiap partai, Gerindra dan PDIP. Pertemuan di antara keduanya pun disebut hanya tinggal menunggu waktu. Ini ya itu tadi saya bilang, kalau mau ketemu ya ketemu aja gitu, nggak usah pakai mediator gitu. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasto Ahmad saat ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta Senin 13. Ini beritanya tipe ini ya guys ya, ini bukan Mei tapi Januari 2025, mengatakan belakangan ini memang ada pertemuan-pertemuan digagas oleh perwakilan baik dari Gerindra maupun PDIP untuk wujudkan pertemuan Prabowo dan Megawati. Namun ia enggan mengungkapkan siapa mediator dari dua partai yang dimaksud. Pertama begini, tiba-tiba saya ini ya guys ya, melihat bahwa pertemuan ini informasi yang menyedihkan. Karena hilang satu lagi partai oposisi. Kalau PDIP gabung dengan Gerindra artinya mereka satu warna. Sama dengan partainya Pak Brewo itu partai apa itu, Nasdem.
Mereka bilang kita bersama Prabowo tapi tidak mau masuk tim Prabowo. Itu kan dustanya itu berkali-kali itu, guys. Mereka seolah-olah oposisi tapi mereka setuju dengan Prabowo. Gak menarik sama sekali. Jadi partai yang masih konsisten sampai hari ini ya partai yang kalah itu ya yaitu PKS. Walaupun mereka kalah tapi konsisten gitu. PDIP itu hanya apa ya? Hanya memperlihatkan kebodohan mereka gitu. Seolah-olah netizen seperti kita, seperti saya ini itu orang yang tidak mengerti baca berita gitu, tidak mengerti melihat keadaan. Nah itu dungunya mereka itu ya. Itu istilah Rocky Gerung. Nah, kita lanjut. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi. Oke, itu udah saya baca, sorry. Lanjut lagi. Saya belum mengetahui lebih lanjut perkembangan sampai mana, tetapi kira-kira mungkin mengarah ke pertemuan Prabowo dan Megawati, ujar Dasto. Oke. Kita lihat nanti kapan waktu terbaiknya dan di mana pertemuannya. Insya Allah akan terjadi pertemuan kedua tokoh bangsa yang saling bersahabat itu. Kedua tokoh bangsa yang paling bersahabat itu. Ya tokoh bangsa, mereka kalah ya dengan Jokowi. Dia tokoh dunia hari ini. Dia tokoh dunia, dia masuk di dalam finalis Korup 2024 gitu di dunia. Jadi nggak usah terlalu bangga sama mereka berdua ini, biasa aja. Ya kita lanjut lagi ya. Dasto belum dapat memastikan kapan Prabowo dan Megawati bakal bertemu. Apakah sebelum atau sesudah Kongres PDIP? Maksud saya begini ya, ini ngapain diberitakan ya? Toh nanti pertemuan mereka itu tertutup. Sambil makan nasi goreng. Nasi gorengnya juga tidak akan masuk di dalam apa namanya media gitu. Bentuknya seperti apa nasi gorengnya nanti gitu kan. Itulah dusta yang selalu dibuat oleh partai. Sebenarnya sudah selesai sebenarnya mereka ini. Ini berita ini ada dua hal yang bisa kita tangkap. Saya tidak perlu baca sampai habis. Pertama, ini buat menakut-nakuti KPK supaya janganlah terlalu dalam ya untuk memeriksa Hasto. Karena apa? Karena Megawati dan Prabowo akan bertemu. Jadi KPK hati-hati. Yang kedua, ini adalah informasi sedih. Kenapa? Karena PDIP ke depan itu akan bersahabat dengan Prabowo. Artinya PDIP bukan partai oposisi. PDIP sama dengan partai Prabowo. Dan kisah selanjutnya adalah kita lihat nanti respon Jokowi. Ya Jokowi nggak usah ditanya karena dia akan menjawab, yuk kok tanya saya kan nggak tahu gitu, pasti dia bilang gitu, yuk nggak tahu gitu. Nah oke guys, itu ke depan kita akan melihat bagaimana respon dari Jokowi atau respon dari para politisi untuk membaca keadaan ini, bahwa kedua partai ini bersatu sementara antara Jokowi dan keluarganya itu memiliki konflik bersama PDIP. Ini akan menjadi gangguan tersendiri kalau PDIP gabung dengan Gerindra. Sementara Jokowi ada bersama Gerindra atau Prabowo. Pasti akan ada chaos nih di dalam rumah pemerintahan ini. Dan dilemanya pasti ada di Prabowo. Prabowo tidak mungkin menolak surat cinta dari Megawati. Dan dia juga orang yang tidak mungkin mengkhianati persahabatan. Nah, itu yang kita tunggu nanti. Bagaimana analisis para pakar politik ke depan dan mungkin ya media ILC ke depan yang kita ikuti. Terima kasih, itu aja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum.